Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu ya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Baik teman-teman, kembali lagi nih di pelajaran Al-Islam. Kali ini kita melanjutkan materi bab 2 tentang Asmaul Husna. Minggu lalu di pertemuan Zoom kita sudah membahas arti Asmaul Husna. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman sama-sama yuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum udah bahas, Bunda mau ajak teman-teman untuk bernyanyi. Bernyanyi bahasa Arab tentang yadun, yaitu tentang tangan. Nah, ikutin ya teman-teman di rumah, sambil boleh dihafalin di rumah. 1, 2, 3. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a hiya al-ibhamu as-sababatu al-wusta al-bimsaru al-khinsaru. Sekali lagi ya, boleh teman-teman ikuti di rumah. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a hiya al-ibhamu as-sababatu al-wusta al-bimsaru al-khinsaru. Artinya apa? Saya mempunyai dua tangan, yang kanan dan yang kiri. Setiap tangan memiliki 5 jari. Apa saja? Ada ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Jadi, lihat nih, aku mempunyai 2 tangan. Baik teman-teman, itu saja ice breaking kita menyanyikan lagu Yadun atau tangan. Oke teman-teman, selanjutnya tujuan pembelajaran kita kali ini, teman-teman diharapkan mengetahui arti Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husnanya apa saja? Ada Al-Ahad, As-Samad, Al-Muqtadiru, Al-Muqaddimu, Al-Baqi. Dan yang kedua, teman-teman mengetahui perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna dari Al-Ahad, As-Samad, Al-Muqtadiru, Al-Muqaddimu, Al-Baqi. Baik, nah teman-teman masih ingat tidak arti dari Asmaul Husna yang sudah kita pelajari? Yang pertama, ada Al-Ahad. Apa arti Al-Ahad? Ada yang sudah tahu apa arti Al-Ahad? Ya, Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Dan yang kedua, As-Samad. Apa arti As-Samad, teman-teman? Ya, Allah tempat bergantung, tempat meminta, tempat memohon. As-Samad. Ya. Lalu yang ketiga, Al-Muqtadir, yang artinya yang Maha berkuasa. Lalu yang keempat, Al-Muqaddim, yang Maha mendahulukan. Dan yang terakhir, teman-teman tahu tidak? Yang kemarin Bunda minta untuk teman-teman menulis kaligrafi. Dari kata Al-Baqi, dari kata Asmaul Husna, Al-Baqi. Apa artinya teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Al-Baqi yang maha kekal. Good teman-teman bagi yang sudah menjawab dan sudah hafal. Alhamdulillah. Nah, selain arti-arti dari Asmaul Husna yang sudah kita bahas, ada lagi nih teman-teman perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Nah, sebelum kita bahas, Bunda mau tanya teman-teman, apakah hari ini kalian mandi, makan, dan berpakaiannya melakukannya sendiri? Bagus dong, karena sudah kalau sempat, sudah besar-besar, teman-teman bisa melakukannya sendiri karena mudah. Mandi, makan, bisa ambil sendiri. Mandi bisa mandi sendiri, masa sudah besar dimandiin ya. Lalu makan bisa ambil sendiri, makan sendiri, minumnya bisa ambil sendiri. Dan berpakaiannya pun sudah bisa sendiri, bisa memilih baju sendiri. Nah, jika teman-teman sudah melakukannya dengan sendiri, berarti itu tandanya teman-teman sudah mandiri. Mandiri itu apa teman-teman? Melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Nah, sikap mandiri ini adalah salah satu perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad yang artinya Maha Esa. Jadi perilaku ini mencerminkan dari Asmaul Husna, yaitu mandiri. Jadi mandiri bisa teman-teman lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap
apa yang akan teman-teman lakukan apabila bisa lakukan sendiri, lakukanlah sendiri. Tapi ada hal memang yang tidak bisa dilakukan sendiri karena manusia pasti butuh bantuan orang lain. Ya, tidak bisa hidup sendiri juga karena pasti hidup berpasang-pasangan, hidup bersama keluarga, sanak saudara. Nah, dari Asmaul Husna Al-Ahad dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Tunggal itu esa, esa itu tunggal, esa itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang pantas untuk kita sembah. Hanya Allah yang pantas untuk kita memohon kepadanya. Hanya kepada Allah lah tempat kita beribadah, hanya kepada Allah, menyembah kepada Allah, memohon apapun kepada Allah. Nah, jadi esa itu satu, tapi sifat satu atau tunggal pada Allah ini tidak mengandung arti satu yang terbilang, bukan berarti satu apa ya, satu buku, bukan berarti ini ya teman-teman, bukan berarti satu buku, bukan. Jadi satu atau tunggalnya Allah itu tidak mengandung arti yang terbilang seperti satu buku, tidak. Jadi jangan samakan esanya Allah, tunggalnya Allah itu seperti angka terbilang satu, ya. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluknya. Lalu al-ahad ini terdapat juga dalam surat Al-Ikhlas yang bunyinya lam yalid wa lam yulad. Nah, artinya apa? Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, teman-teman. Ya, jadi inilah perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Ahad yang pertama. Lalu yang kedua, Bunda mau tanya lagi nih teman-teman. Apakah hari ini kalian sudah berdoa? Setiap sholat teman-teman berdoa? Doa apa yang teman-teman biasa panjatkan? Nah, kalau Bunda Ruby sih selalu berdoa semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya apapun, dari penyakit apapun. Hanya ini yang di masa pandemi ini yang sangat-sangat Bunda berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah hanya diberikan kesehatan, perlindungan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Semoga teman-teman juga bisa berdoa yang sama, doakan orang tua, sanak saudara, adik kakak, dan yang lainnya. Nah, selain itu juga boleh teman-teman ketika kita merasa gundah, kita sedih, kita merasa dalam kesulitan, hanya kepada Allah kita bisa berdoa teman-teman. Insya Allah jika kita niatnya berdoa karena Allah dan lillahi ta'ala, ikhlas berdoanya benar-benar meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan mewujudkannya. Walaupun tidak langsung diwujudkan permintaan kita, tapi insya Allah suatu saat pasti Allah akan berikan itu. Ya, jika sudah, alhamdulillah berarti teman-teman sudah berdoa hari ini, ya. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa ini adalah salah satu juga perilaku kita mencerminkan Asmaul Husna As-Samad. Karena Allah itu yang maha dibutuhkan, Allah tempat meminta, tempat memohon, ya. Seperti dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta. Seperti itu teman-teman. As-Samad yang maha dibutuhkan dan tempat meminta. Hanya Allah tempat memohon dan mengadu bagi setiap makhluknya. Insya Allah jika kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Ya teman-teman. Lalu Allah maha dibutuhkan oleh makhluknya, sedangkan Allah tidak membutuhkan sesuatu. Allah bisa sendiri, Allah maha kuat, Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, jadi Allah tidak membutuhkan makhluknya, kecuali makhluknya sendiri yang membutuhkan Allah. Oke, nah bukti apa saja pengakuan kita atas sifat as-samad ini? Jadi bukti jika kita mengakui sifat as-samad ini adalah menjadikan Allah sebagai tempat memohon, bukan pada benda atau pada orang. Jadi hanya kepada Allah kita memohon ya teman-teman. Pernah dengar nggak ada yang menyembah pohon, menyembah batu, berhala, segala patung, segala macam? Itu berarti belum mengakui sifat as-samadnya Allah. Ya, lalu yang kedua, berusaha menjadi orang yang memiliki manfaat bagi orang lain. Jika kita bermanfaat bagi orang lain, insya Allah kita menjadi orang yang bisa masuk surga teman-teman. Kita bermanfaat hidupnya, kita dibutuhkan orang lain dan bisa membantu orang lain, insya Allah akan mendapat pahala teman-teman.
Jadi kita merasa kalau kita banyak memiliki manfaat bagi orang lain, berarti hidup kita bermanfaat di dunia ini. Ya. Oke, lalu selanjutnya bukti pengakuan kita terhadap sifat as-somad, suka membantu teman atau orang lain yang membutuhkan. Membantu orang yang sekarang misalnya lagi kena COVID, kita bisa membantu sebisa kita, semampu kita, bisa tenaga, materi, atau support, perilaku kita support untuk menyupport teman-teman kita yang terkena atau saudara kita, tetangga kita. Kita bisa membantu dengan berbagai macam hal, tidak hanya dengan materi atau uang, bisa dengan membantu dengan tenaga dan yang pikiran atau yang lainnya. Ya teman-teman, itu perilaku yang mencerminkan tentang Asmaul Husna As-Samad. Lalu yang ketiga apa? Tapi sebelum yang ketiga, Bunda mau bertanya lagi. Apakah kalian kuat mengangkat atau memindahkan kursi? Pasti kuat. Nah, kenapa kuat? Karena ada tenaganya. Nah, jika kita kuat, Allah menjadikan seseorang itu kuat atau lemah dalam melakukan sesuatu. Karena Allah itu Al-Muqtadir, yang maha berkuasa. Allah bisa menjadikan orang itu kuat dan lemah. Kalau kuat berarti lagi sehat, tapi bisa jadi kita akan lemah kalau kita diberi sakit. Itu ujian untuk kita. Ya, jadi Allah maha berkuasa. Allah maha kuasa yang dapat menentukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, teman-teman. Ya, lalu Allah sangat berkuasa dan Allah sangat kuasa menciptakan dan menghancurkan sesuatu bagi manusia dan makhluk lainnya. Jadi, udah Allah ciptakan, kemudian Allah hancurkan. Itu haknya Allah, karena semua milik Allah. Karena semua ciptaan Allah. Jadi, Allah mau menciptakan, bisa juga Allah langsung hancurkan. Dengan sudah diciptakannya langit dan bumi, nanti akan dihancurkan ketika hari kiamat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, Allah itu Al-Muqtadir, yang maha berkuasa. Nah, selanjutnya, apakah kalian mempunyai kakak atau adik? Ya, jika kalian mempunyai kakak atau adik, siapa duluan yang lebih dulu dilahirkan oleh bundanya? Pasti kakak. Nah, jika kakak dilahirkan pertama, lalu yang keduanya adik, itu tandanya Allah menciptakan seseorang terlebih dahulu dibandingkan orang lainnya, termasuk cerminan dari Asmaul Husna Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan. Allah menciptakan kakak berarti lebih dulu dari kita. Dan Allah menciptakan adik yang lahir setelah kita, berarti Allah mendahulukan teman-teman, baru adik teman-teman. Gitu. Jadi itulah Allah yang disebut dengan Asmaul Husna Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan. Lalu Allah juga maha mendahulukan sesuatu atas lainnya loh teman-teman. Seperti apa? Allah menciptakan langit dan bumi dahulu, kemudian baru gunung. Gitu. Lalu Allah menciptakan bumi dan langit lebih dahulu, baru manusia. Nah, nanti kalau manusia duluan yang diciptakan, hidupnya bagaimana? Bumi tidak ada isinya, belum ada apapun. Jadi bingung juga ya. Nah, makanya Allah maha mendahulukan. Allah tahu mana yang harus lebih dulu diciptakan agar nanti setelahnya misalnya gunung, manusia, tumbuhan dan yang lainnya mempunyai manfaatnya masing-masing. Isi bumi dimanfaatkan oleh manusia. Oke, itu ya teman-teman Al-Muqaddim yang maha mendahulukan. Lalu contoh lain, guru mengajar. Contoh Bunda Ruby mengajar dengan materi yang sama, tapi kemampuan pemahaman teman-teman kan belum tentu sama. Setiap siswa pasti berbeda-beda. Ada yang dengan mendengarkan teman-teman sudah langsung paham. Ada yang harus berulang-ulang membacanya, berulang-ulang dijelaskan baru paham. Jadi Allah itu menciptakan manusia, menciptakan isi bumi, menciptakan makhluknya itu ada manfaatnya masing-masing, ada kelebihannya masing-masing, dan ada kekurangannya masing-masing. Seperti itu ya teman-teman dari Asmaul Husna Al-Muqaddim. Lalu selanjutnya, apakah pernah ada saudara atau tetangga kalian yang meninggal? Nah, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, dari meninggal saudara kita, orang tua kita, atau tetangga kita yang pernah teman-teman lihat, itu adalah hal mencerminkan bahwa semua makhluk bersifat fana, teman-teman, atau rusak. Makhluk ciptaan Allah yang bernyawa apapun,
yang Allah ciptakan pasti akan rusak, pasti akan hancur dan tidak hidup selama-lamanya. Nah, semua ini mencerminkan bahwa makhluk ciptaan Allah semuanya akan rusak. Akan tetapi Allah itu Al-Baqi, yang maha kekal. Allah itu maha kekal, teman-teman. Jadi hanya Allah yang akan hidup selama-lamanya, yang akan ada selama-lamanya. Selain itu, makhluk Allah, semua ciptaan Allah akan hancur dan akan hilang semuanya. Nah, Allah akan ada selama-lamanya, Allah maha kekal, tidak berakhir dengan tidak ada atau kematian. Allah itu tidak akan mati, Allah itu tidak ada, pasti selalu ada, karena akan ada selama-lamanya. Ini adalah hal yang mencerminkan Asmaul Husna dari Al-Baqi. Nah, manusia bisa meninggal, ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan, gunung, lautan, bumi, langit itu bisa hancur, bisa fana, tapi Allah Al-Baqi tidak akan hancur. Allah itu selalu ada dan akan ada selama-lamanya. Oke. Nah, sekarang Bunda mau ajak teman-teman untuk menghafal lagi arti Asmaul Husna. Nah, bagi yang tahu, sebutkan apa arti dari Asmaul Husna berikut. Al-Ahad, apa artinya? Ya, betul. Yang Maha Esa. Lalu Al-Baqi, apa artinya? Ya, betul. Yang Maha Kekal. Lalu Al-Muqaddim, apa teman-teman? Ya, yang Maha Mendahulukan. Ada lagi yang tahu As-Somad, apa artinya? Tempat bergantung, tempat memohon, tempat meminta. Allah yang maha, Allah tempat bergantung. Itu boleh ya, bisa boleh tempat bergantung, boleh Allah yang maha tempat meminta, memohon dan segala macam, boleh macam-macam, boleh bukannya macam-macam ya. Maksudnya bisa artinya Allah maha tempat bergantung, Allah tempat meminta, memohon. Lalu Al-Muqaddim apa tadi? Ya, betul. Al-Muqtadir. Ya, Al-Muqtadir yang maha kuasa. Ya, yang maha berkuasa. Lalu Al-Ahad. Ya, betul, yang maha esa. As-Somad yang tadi. Ya, betul. Lalu Al-Baqi, yang maha kekal. Dan Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah bantu jawab dari rumah. Teman-teman diingat-ingat kembali apa artinya dan perilaku yang mencerminkan dari Asmaul Husna yang tadi kita bahas. Nah, teman-teman, setelah ini, teman-teman boleh melihat video cara membuat kaligrafi sederhana seperti kemarin. Setelah teman-teman membuat kaligrafi, jangan lupa dikirim ke Google Drive yang sudah Bunda kirim. Kemudian teman-teman buka buku Al-Islam, lalu kerjakan latihan halaman 29 sampai 30 ya. Kemudian teman-teman salin jawaban teman-teman, hanya jawabannya saja ke dalam Google Form yang sudah Bunda berikan linknya. Oke teman-teman, lesai hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah ini teman-teman tonton lagi video cara membuat kaligrafi sederhana. Bunda Ruby akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman boleh menyiapkan 1 buah kertas HVS atau buku tulis, 2 buah pensil, 2 buah karet gelang, kemudian 1 spidol warna hitam, 1 pulpen, penghapus, dan gunting. Nah, kemudian karet gelang untuk digunakan mengikat 2 pensil tersebut agar terikat dengan kencang dan tidak terlepas. Seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, teman-teman boleh perhatikan dan bisa teman-teman coba perlahan-lahan. Selamat mencoba.